orang kompak sekali lagi. Bapak. Pegang janji. Hah? Ya. Hah? Belum tengah. Jadi. Ya. Pokoknya asal kesepakatan kita siap. Ini panggilan Ya. Pak, duduk Pak. Pak. Kita duduk sini bela nih. Bisa kita mulai? Ya. Saya minta diam. Karena saya minta izin, saya yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami segala yang di dalam tadi merasakan bepanas di sini. Sebelum kami masuk, kami juga tegak tadi. Cuma kami di balik pagar. Itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf daripada Pak PLT Gubernur. Karena Bapak siang kemarin ini dipanggil ke Jakarta. Jadi sedang melaksanakan tugas. Jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kedua, Pak PJ Sekda. Begitu juga sedang ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Maka turunlah ke kaban kepegawaian. Dan usul. Memang kenyataannya boleh dicek di penerbangan, di bandara. Kalau saya bohong, Pak PJ ada di Bengkulu atau di kantor. Nah, terkait dengan kita kumpul di sini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, yang pada intinya mengharapkan kita semua yang kelompok R2 dan R3, cak nama mobil baik, ada R3. Ya. Ini untuk diangkat P3K. Saya kan belum ngomong P3K. Tidak ngomong para waktu dan tidak ngomong full. Dengarkan dulu, kan sepakatan tadi. Ya. Jangan gas, Itu Pak. ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini sama dengan disampaikan di dalam. Yang pertama perlu saya informasikan. Saat ini secara nasional, bukan di Provinsi Bengkulu saja, sedang dilakukan penataan non ASN. Siapa non ASN? Ya kita-kita, tenaga honorer. Ini apa dasar? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 yang berbunyi, tenaga honorer ini harus diselesaikan batas Desember 2024. Yang pasal 65 dilarang untuk mengangkat tenaga honorer baru. Nah, ini yang mendasari. Nah, makanya kebijakan pemerintah dalam penataan non ASN ini semuanya akan dirubah menjadi alih status menjadi ASN. Ya kan? ASN ini ada dua. Satu pegawai negeri sipil, yang satunya lagi P3K. Nah, jadi karena kebijakan regulasi undang-undang yang membatasi 2025 tidak ada lagi honorer, baik pengangkatan maupun yang lama. Makanya kebijakan ini dialihkan menjadi status P3K. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian jangan bimbang ragu. Pertama, yang masuk dalam database BKN ini dan ikut seleksi P3K tadi pada tahap 1 maupun pada tahap 2 akan diangkat sebagai P3K para waktu. Sabar.
tanggal 13 Januari kemarin regulasinya baru turun dari Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tanggal 13 Januari tentang P3K pada waktu. Nah, jadi kawan-kawan yang masuk dalam database, baik masa kerja yang sudah di atas 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, ini diangkat P3K pada waktu. Dengan catatan nanti yang belum ikut seleksi untuk segera. Hari ini hari terakhir. Jangan sampai datang ke sini daftar P3K belum. Sudah? Oi, baca. Aman. Aman kalau sudah. Nah, artinya ini sedang berproses, ya. Sedang berproses. Tanggal 8 kemarin ada rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN yang langsung dipimpin oleh Pak Tito, Pak Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Menpan RB bersama Kepala BKN. Yang intinya prioritas utama yang masuk dalam database BKN akan diangkat P3K pada waktu. Ini yang tersisa dari formasi pengangkatan P3K 2024 yang formasi kita cuma 600. Nah, ini kami sedang melakukan itu. Jadi sedang melakukan penataan, kita akan usulkan formasi kita, jenis jabatan apa yang dibutuhkan oleh Pemprov. Akan kita usulkan ke Menpan RB di tahun ini. Setelah mendapat penetapan dari Menpan, baru kita akan usulkan NIP P3K pada waktu. Jadi yakinlah Pemprov dalam hal ini Pak PLT Gubernur akan mengusulkan kita semua untuk diangkat dalam P3K pada waktu. Dan nantinya akan berangsur-angsur atau melihat kondisi keuangan kita akan menjadi full. Ya kan? Gitu. Makanya saya bilang, Pak, ini nasional. Yang bilang kabupaten lain sudah itu yang mana? Tapi jangan kita berdebat. Ini bukan berdebat. Ya, saya informasikan ini regulasi baru turun tanggal 13. Hari ini tanggal berapa? 15. Berarti baru berapa hari? Nah, yang berikutnya tadi ada tuntutan untuk aktifkan kembali katanya kawan-kawan kami yang dirumahkan. Saya tegaskan pada kesempatan ini, Pak PLT Gubernur tidak pernah merumahkan yang namanya honorer. Yang ada kami sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Gubernur. Ada 3 poin. Yang intinya, 1, Kepala OPD untuk segera melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh honorer yang ada di OPD masing-masing. Menunda perpanjangan sambil menunggu hasil evaluasi. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mengangkat honorer baru. Itu yang ada. Itu yang ada. Jadi Pak PLT tidak pernah. Gitu. Beda tuh. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Jadi yang pada intinya R2, R3 yang masuk dalam database ikut seleksi P3K akan diangkat dalam P3K pada waktu. Itu intinya. Ya, NIP perubahan status. Yang kita kejar pertama perubahan status NIP. Kalau gaji ya terima sesuai dengan yang kita saat ini. Sambil kita ini dulu lihat kondisi. Artinya kita tata, itu namanya penataan. Artinya tata itu berangsur-angsur, tidak bisa sekaligus. Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, saya minta bersabar. Dan yakinlah Pak PLT Gubernur akan menindaklanjuti mengusulkan dalam P3K pada waktu. Nah, jadi khusus yang masuk di dalam database BKN akan diusulkan. Kecuali yang tidak aktif. Ada pengecualian. Kalau masuk dari dalam database tidak pernah masuk, nerima gaji terus, tidak bisa. Tidak bisa. Ya? Kalau yang bersangkutan tidak masuk.
Nah makanya saat ini sedang dilakukan evaluasi. Ya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, garis besarnya kawan-kawan sekalian yang masuk dalam database BKN dan ikut seleksi P3K 2024 baik tahap 1 dan tahap 2 yang tersisa karena terbatasan formasi akan diusulkan menjadi P3K pada waktu itu ya. Nah jadi ini nanti akan full, bersabar. Nah mungkin ini Pak Kakak Gerbang, mungkin dari Pak Dewan Komisi 1 ada juga informasi yang perlu disampaikan. Kami silakan. Izin Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat buat kita semua. Hadirnya kami sebagai anggota DPR, terutama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 1 adalah rasa penyatuan diri kami terhadap teman-teman honorer yang hadir pada hari ini secara keseluruhan. Langsung saja, saya tidak akan bermuka dima panjang-panjang, akan tetapi pertama-tama tentunya saya memperkenalkan ada 4 perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Komisi 1 yang hadir. Pertama-tama mewakili Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Ini pertama-tama saya didampingin sama Sekretaris Komisi 1 Pak Susman Hadi. Beliau ini adalah anggota DPRD dari fraksi Golkar, dapil beliau Bengkulu Selatan dan Kaur. Dan selanjutnya saya didampingi oleh Pak Samsir Alam. Beliau ini anggota Komisi 1 dari dapil Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Beliau ini adalah salah satu anggota dan tim pendukung gubernur yang baru. Dan yang kedua, yang ketiga, ini Pak Andi Suhari. Beliau dari fraksi Partai Kesejahteraan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera. Dapilnya dapil Muko-Muko. Saya sendiri Herwin Suberhani, saya dari fraksi Gerindra. Dapil saya sama Pak Susman Hadi, dapil Bengkulu Selatan dan Kaur. Saya sebagai wakil ketua Komisi 1, Bapak-bapak Ibu sekalian. Pertama-tama juga saya mengaturkan permohonan maaf, Pak Ketua Komisi 1 tidak dapat hadir dikarenakan beliau dapil di Kepayang. Sebetulnya beliau ingin sekali hadir, Pak, Bu. Dikarenakan sesuatu dan lain hal sehingga dia meminta saya memimpin rombongan dari Komisi 1 untuk bertatap muka langsung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentu dalam hal ini saya juga akan menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum demonstrasi ini dilaksanakan, Pak, saya, Pak Susman, dan Pak Andi Suhari ini adalah anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu.
yang berhubungan sekali dengan pembahasan anggaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sementara Pak Samsir Alam ini yang mengatur jadwal kegiatan DPRD Provinsi Bengkulu di Badan Musyawarah. Tentunya agar Bapak-bapak tahu, ini sebelum pergerakan terjadi Pak, kami sudah mendengar riak-riak ini bakal terjadi. Sehingga saat rapat Banggar beberapa hari yang lalu, saya mempertanyakan persoalan ini sama Pak Sekretaris Daerah PJ, pejabat Sekretaris Daerah, yaitu Pak Haryadi, mempertanyakan masalah persoalan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu harapkan. Tentunya kami berempat yang mewakili lembaga DPR akan menjalankan fungsi kami sebagai budgeting, controlling, juga regulasi. Artinya tadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan secara teknis penjelasan dari Pak Kaban, Kepegawaian Daerah. Pemaparan tersebut akan menjadi atensi kami. Yakin dan percayalah, kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Ya, artinya segala sesuatu tentunya tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah kita, Pak. Sebentar. Jangan dulu langsungan. Sebentar. Akan tetapi hak-hak kalian tentunya akan menjadi pembahasan kami nanti, Pak. Ya. Jangan dulu yang kapan kita belum selesai nanti dipotong, Pak. Nanti nggak nyambung. Akhirnya persoalannya agak simpang siur. Nah, sehingga pada hari ini Pak Kaban, tentunya kita secara bersama-sama Pak Kaban mengawal apa yang Pak Kaban sampaikan, apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan THL ini dapat terwujud. Tapi kalau masalah waktu, Pak, kita tidak mungkin akan menabrak aturan, ya kan? Karena aturan ini tentunya bukan hanya berlaku di Provinsi Bengkulu saja, akan tetapi pemberlakuan aturan ini secara nasional. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tahu semangat dan keinginan bapak, kami pun akan mensupport dan mendorong itu sehingga wujud dan harapan rumah tangga maupun anak-anak bapak sekalian dapat terwujud dalam waktu dekat. Kita berdoa, Pak, kami akan berjuang maksimal. Mungkin itu saja dari saya yang mewakili lembaga DPR. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dengan berkeringat, dengan semangat, ini akan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.